Oke, halo, selamat malam teman-teman sekalian. Kembali lagi nih di acara The Ngobis setiap hari Senin jam 8 malam. Teman-teman, seperti biasa, kita di acara The Ngobis ini mengundang para pengusaha yang sudah sukses di bidangnya. Nah, mungkin juga para teman-teman juga ada yang sudah pernah join, ada yang baru pertama kali join. Nah, sekarang malam hari ini saya Regina yang akan menemani teman-teman untuk acara IG Live kali ini. Nah, oke, mungkin dari beberapa kalian juga sudah ada yang tahu. Hari ini kita akan membahas terkait 3 strategi sukses membangun bisnis event organizer, atau yang biasanya teman-teman tahu yaitu IO ya. Nah, kali ini narasumber kita, pembicara kita adalah Pak Kwang Adi, selaku founder dari Evlogia Organizer, dan juga beliau sebagai Commission Director Business Pillar 2023 GCI East Java. Nah, mungkin teman-teman yang mau tanya langsung atau sudah mulai penasaran terkait strategi dengan beliau bagaimana, bisa nanti langsung tulis pertanyaan di kolom komentar ya. Jadi langsung aja tulis di kolom komentar terkait pertanyaan teman-teman. Nanti saya bantu untuk langsung tanyakan ke Pak Kwang Adi. Nah, sepertinya ini Pak Kwang Adi juga sudah bergabung bersama kita. Sebelum itu aku sapa-sapa dulu ya teman-teman yang sudah join. Halo Kak Evelyn, ada Kak Elvi. Halo, selamat malam Kak Eko, Kak Ani, Kak Liana. Oke, hari ini tidak perlu panjang lebar lagi ya. Teman-teman mungkin juga sudah mulai ingin tahu terkait insight dari Pak Kwang Adi. Kita langsung aja ajak Pak Kwang Adi join live kali ini ya. Oke, tunggu sebentar. Teman-teman boleh langsung tuliskan pertanyaan di kolom komentar ya, nanti saya bantu tanyakan. Oke. Nah, sudah ada Pak Kwang Adi, sepertinya sudah bergabung sama kita. Halo. Halo, selamat malam Pak. Selamat malam. Halo Pak Kwang Adi. Ya, akhirnya kita IG Live juga ya Pak malam hari ini. Ya, bagaimana nih Pak kabarnya pada malam hari ini? Baik, puji Tuhan. Thank you sudah di-invite sama dengan Salting. Ya, belum ketemu Pak Deddy juga sih. Terima kasih juga Pak sudah ngasih kesempatan ke kita biar bisa sharing-sharing langsung dengan Pak Kwang Adi ini. Oke, nah ini Pak, mungkin teman-teman juga sudah banyak yang penasaran Pak Kwang Adi. Boleh diceritain sedikit Kak? Oh ya Pak, sebelumnya saya juga tadi sempat lihat Instagramnya Evlogia Organizer sedang hari jadi ya Pak hari ini. Iya benar, kita 6 tahun hari ini. Ya, congratulations ya Pak untuk Evlogia sudah 6 tahun. Ya, nanti Bapak bisa cerita juga terkait perjalanan bisnis Bapak membangun usaha ini gimana. Nah, kenapa sih Pak memilih IO sebagai bisnis Bapak? Mungkin boleh di-sharingkan dulu Pak. I see, oke. Kenapa milih IO? Sebetulnya kalau IO itu sebetulnya aku hobi sih. Jadi dari SMP aku ini sudah ini ibaratnya freelance di IO, dan kebetulan waktu itu waktu aku apply, aku tuh jadi ceritanya dulu tuh apply ke 24 IO lah ibarat. Nah, aku apply ke 24 IO dan aku ditolak. Dan akhirnya sampai kayak gimana kayak wah kayak nggak ada IO yang menerima nih, kayak anak di bawah umur kan, soalnya kayak anak SMP masih kuliah. Jadi ya udahlah, aku coba cari lagi, dan dulu tuh singkat cerita aku juga bikin agency khusus untuk exhibition. Jadi kalau aku kurang paham ya ini followers The Consulting ini mayoritas ada di Surabaya atau ada di luar kota, aku kurang tahu. Tapi kalau orang Surabaya nggak asing namanya pameran di Galaxy Mall.
Nah, Oke. dulu waktu SMP aku melihat bahwa pameran di Galaxy Mall itu sangat-sangat kurang perhatian terhadap tenan. Memang ada I.O. betul, tapi I.O. hanya urusin acara doang. Jadi kayak misalnya lampu mati di tenan itu nggak diurusin tuh. Nah ini kan problem kan. Ini problem baru nih. Problem baru buat industri industri kreatif di mana I.O. yang udah urusin acara otomatis semua resource dan SDM pasti semua mengarah ke event yang ada di stage. Jadi ngurusin talent, terus ngurusin performer. Jadi nggak ada waktu lagi buat ngurusin tenan-tenan. Jadi tenan tuh cuma diurusin kalau cuma masuk doang sama barang keluar doang. Jadi tugas mereka cuma checklist doang. Pas event, ketika lampu mereka mati, mau nambahin meja, mereka ada problem apa, itu nggak diurusin tuh. Nah, ini problem yang akhirnya dimana kita tangkep problem ini, dan akhirnya waktu itu ya modal kita cuma buat proposal kecil-kecilan sebetulnya waktu itu. Kita buat proposal kecil-kecilan, kita ajuin. Dan waktu itu sebetulnya hampir semua, hampir rata-rata kreatif market itu ke kita. Jadi ada namanya event creator, di situ ada I.O. acara, tapi I.O. marketing nggak ada nih. Jadi yang ngurusin buat nawarin tenan, terus ngurusin untuk apa ini, reminder mereka untuk pembayaran, kayak gitu. Jadi event creator ini ibarat kalau kita di konser tuh promotor. Nah, waktu itu event untuk acaranya, I.O. acaranya udah ada, tapi marketingnya belum ada. Nah, akhirnya kita nangkep opportunity itu, dan akhirnya kita bikinlah, dulu tuh namanya bukan Evlogia, dulu namanya kita marketing manajemen pasar, dulu MMB nama kita. Nah, dimana kita coba tawarin, dan akhirnya waktu itu ya lumayan banyak dari event creator meresponi MMB ini dengan baik. Dan akhirnya waktu itu di tahun 2000, sekitar 2017-an itu kita mulailah dapat job pertama buat Sweet Seventeen kayak gitu. Dulu awalnya kita marketing, bukan I.O. Tapi kita marketing ini ada karena terbentuk dari problem yang nggak bisa dihandle oleh I.O. kayak gitu. Dan akhirnya setelah orang ini kan jenuh nih, kayak basar terus, nggak ada inovasi. Akhirnya kita move, ada job Sweet Seventeen kita ambil, dan akhirnya dari situ kita coba untuk innovate lagi, dan Evlogia bisa sampai jadi hari ini. Ya, gitu. Oke, berarti ini bisa dibilang paket lengkap ya Pak. Jadi marketingnya sudah ada, event organization juga sudah ada. Oke, Pak Kuang Adi. Sebelum lebih lanjut Pak, ini Bapak lebih prefer dipanggil siapa ya Pak? Kuang Adi atau Pak Adi atau siapa Pak Ya, mungkin? Pak Kuang Adi. Ya, oke. Biar lebih akrab gitu ya Pak. Iya, benar. Nah, Oke Pak, kembali lagi nih bahas tentang Evlogia. Jadi ini kan paket lengkap ya. Jadi bukan hanya event organizer aja, jadi juga termasuk marketingnya juga. Jadi kalau orang-orang bikin acara tuh sudah lengkap di dalamnya. Jadi tinggal mau bikin acara aja deh. Nanti terserah Evlogia yang ngatur gitu ya Pak. Betul. Gitu. Oke. Nah, di Evlogia nih Pak, boleh di-sharingkan nggak servisnya tuh apa saja yang bisa diberikan gitu Pak? Mungkin juga teman-teman ada yang apa, biasanya kan I.O. tuh cuma wedding atau bikin konser kayak gitu. Mungkin ada yang hal lainnya Pak. Nah, menariknya gini, kita itu event organizer, kalau rata-rata orang sekarang kan ambil di wedding semua ya. Wedding, birthday party, kita sebenarnya ada untuk jasa itu, tapi kita lebih fokuskan kita tuh di corporate dan brand activation gitu. Nah, one day mungkin nih the consulting butuh kita bisa collab nanti. Jadi apa yang dikerjakan Evlogia sekarang itu adalah membuat brand viral. Jadi kita klien kita itu mayoritas adalah klien F&B. Nah, klien F&B di mana salah satunya klien utama kita, main klien kita adalah Babaravi Enterprise. Jadi grupnya Babaravi, Like Menanti, terus Nyapi, Ikan, itu rata-rata klien kita. Nah, jadi special offer yang bisa kita provide dari tim I.O. adalah kita nggak hanya make sure bahwa acara berjalan dengan lancar di hari H, tapi kita juga make sure bahwa event yang kita
creating di hari H ini itu bisa making impact dalam beberapa bulan ke depan atau dalam beberapa tahun ke depan kayak gitu. Jadi kita berharap ada impact yang bisa konversi ke sales kayak gitu. Nah, caranya gimana? Jadi kita ini kalau brand activation untuk makanan itu biasa kita tuh pakai namanya tools SMS broadcast. Dimana sebenarnya tools ini sudah ya ibaratnya pasaran lah. Tapi nggak semua orang bisa pakai ini, nggak semua orang bisa pakai tools ini dengan baik kayak gitu. Jadi SMS broadcast ini kita biasa broadcast di 1 hari sebelum opening dan kita SMS massal ke 2.500-an nomor handphone dengan radius 1-3 km dari outletnya mereka. Nah, itu cara yang sekarang kita pakai untuk beberapa brand F&B yang jadi klien-kliennya kita kayak gitu. Jadi fokus kita ini adalah mengactivate brand-brand yang baru atau brand-brand yang lama tapi udah hampir mau mati nih kayak gitu. Menghidupkan kembali gitu ya Pak ya. Oke, menarik sekali ini Pak. Jadi benar-benar paket lengkap, terus kolaborasi juga, kerjasama. Jadi nggak hanya bikin acara, tapi juga menghidupkan suatu brand gitu ya Pak. Oke. Nah, pasti kan kalau di IO itu ada target marketnya Pak. Nih, siapa sih Pak yang ingin disasar oleh Evlogia itu, atau dari Pak Kuang juga kepingin nyasar siapa itu target marketnya? Target market sebetulnya kita itu adalah company-company franchise. Jadi Evlogia itu hingga saat ini punya 3 base camp. Headquarter kita ada di Surabaya di Dream Office. Kita ada tim di Jakarta, di Bekasi, sama satu lagi ada di Banyuwangi. Jadi kita ada pembagian 3 wilayah. Kalau misalnya kita event nih di Jawa Barat sama Sulawesi sama Kalimantan, tuh tim Jakarta kita yang turun, timnya Bekasi yang turun. Nah, kalau kita start dari Pasuruan sampai ke Jawa Tengah itu timnya Surabaya, tim headquarter. Nah, kalau tim untuk dari Banyuwangi itu adalah start dari Probolinggo sampai ke Bali itu timnya Banyuwangi semua. Nah, target marketnya kita tuh franchise kenapa? Karena kita tuh konsepnya kita tuh bisa B2B dan kita bisa B2C. Nah, sukanya kita tuh di situ. Jadi marketnya kita sebenarnya sekarang ini masih lumayan oke banget lah. Nah, jadi kalau franchise tuh ibarat nih brand A mau buka di 10 kota misal. Nah, itu kita udah dapat timeline-nya semua. Jadi bulan depan nih buka di Bandung, terus nanti tanggal sekian buka lagi di Jakarta, tanggal sekian lagi buka di Sidoarjo. Nah, itu kita udah dapat timeline, dan kebetulan kita juga udah punya manpower sekitar 80 tim di 34 kota di Indonesia. Jadi ini sebenarnya yang lagi kita make sure juga bahwa nanti ketika franchise ini balik booming lagi, itu timnya kita udah ready semua. Oke, gitu. Pak, berarti ya sama seperti kita Pak, kita juga ada di Surabaya. Saya ini ada di Surabaya Pak. Mungkin nanti kita kapan kolaborasi juga. Boleh. Ada juga tim kita juga yang di Jakarta, hampir sama sih Pak modelnya. Kalau yang bagian barat sana bagian Jakarta, kalau yang bagian timur sini bagian Surabaya. Pembagian tugasnya hampir sama nih Pak. Iya. Okay. Nah, itu Pak. Mungkin kan franchise ini akhir-akhir ini mungkin sedang lesu ya Pak ya. Jadi kan ada beberapa juga, kemarin ada beberapa brand terkenal juga harus sayang sekali harus tutup seperti itu kan. Mungkin juga dari tim marketing atau kan pasar ini berubah terus ya Pak ya. Itu mengalami kayak bosen terus ganti lagi, berubah lagi seperti itu lah. Mensiasati hal seperti itu mungkin dari Pak Kuang ada tips nggak Pak mensiasati perubahan pasar seperti itu? Sebetulnya kalau perubahan market franchise itu sebenarnya sama-sama kita tahu sih, brand-brand franchise yang sebenarnya menengah itu mungkin ketahanan brandnya mungkin sekitar 2-3 tahun. 2-3 tahun itu kita juga ada datanya juga. Nah,
Untuk mensiasati gimana? Sebetulnya Mm-mm. banyak cara sebetulnya. Mm-mm. Brand franchise ini dari selama yang kita beberapa yang selama kita handle Mm-mm. itu hanya dibumkan waktu di awal. Jadi di mana kayak dan banyak banget brand baru sebagai customer pun kalau dari aku ya, aku juga menilai Mm-mm. bahwa aku punya banyak opsi ini. Brand Mm-mm. franchise banyak banget yang bisa tak coba ini banyak banget kayak gitu. Nah, kalau si brand franchise yang lama ini nggak berinovasi, ya habis sudah kayak gitu. Karena banyaknya cabang nggak menentukan apa ini dia bakal sustain kayak gitu. Jadi Mm-mm. uh, kalau dulu kan lebih banyak rame-rame itu pakai artis, ya kan? Mm-mm. Sekarang Betul. eranya udah habis. Mm-mm. Dulu bikin kue-kue Kue, apa, iya, kue-kue nama apa, brand artis. dibikin, Mm-mm. terus dikasih nama artis, akhirnya di booming, Betul. jadi viral, ya kan? Mm-mm. Nah, sekarang udah Mm-mm. bisa zaman gitu lagi. Kayak market Mm-mm. udah nggak bisa dibodohi sama itu lagi, kayak gitu. Sebenarnya kan yang bikin chef, bukan si Betul. artis. Mm-mm. Si artis cuma pakai namanya doang, Mm-mm. terus habis gitu di apa ini dibungkus dibungkus pakai nama dia, akhirnya jadi Mm-mm. kayak packagingnya cantik kayak gitu. Tapi sekarang kayak udah sangat-sangat nggak bisa pakai itu lagi, jadi Mm-mm. mau nggak mau si brand ini harus inovatif, jadi ngikutin tren terus, Mm-mm. karena mereka ada di comfort zone sih, Mm-mm. menurut kita ya, mereka ada di comfort zone di mana kayak ngapain, aku udah ada artis, sudah bayar mahal-mahal ambasador, Betul. aku harus Iya. inovasi lagi kayak gitu. Nah, Mm-mm. di titik ini yang dimana brand udah ada comfort zone, udah cuan Mm-mm. ya, ibaratnya udah cuan Mm-mm. sekian sekian berapa gitu. Nah, terus males innovate lagi dan akhirnya slow down Mm-mm. dan akhirnya tutup semua kan sekarang. Banget. Gitu. Iya. Iya, sudah tinggal beberapa aja Pak yang bertahan Tinggal tuh ya beberapa kue-kue artis betul bisa yang dihitung memang jadi. punya yang memang punya kualitas rasa, mungkin jadi juga punya fansnya juga kuat gitu Ya, ya Pak. Jadi masih bertahan sampai sekarang. Nah Pak betul. nih penasaran nih Pak juga saya eh, kalau IO ini pasti kan ada strategi marketingnya Pak dalam menembus market tadi itu. Mungkin dari Bapak ada strategi marketingnya itu boleh dikasih tips sedikit Pak kepada kami, bocorin dikit deh ya Pak. Oke. Kalau dari kita sih sebetulnya kita tuh selalu mementingkan memori. Maksudnya memori ini gimana? Jadi gini, kita di industri event, di kreatif industri itu poin yang paling di highlight sama kita itu adalah momen. Jadi di mana tugas kita di sini adalah bukan hanya make sure untuk teknis dan acara dan eventnya bisa berjalan dengan lancar, tapi di sini kita juga make a moment kayak gitu. Banyak kalau di luaran itu banyak banget di mana IO itu sangat jago banget di teknis, sangat jago Iya. banget untuk arrange event, tapi momennya apa? Jadi momen ini adalah salah satu yang kita creating, di mana ini bisa nyampe ke orang-orang. Jadi kenapa kita bilang tugas kita adalah delivering your values through event, di mana kita mendeliverikan value-value-nya mereka, si company-company ini lewat sebuah event kayak gitu. Jadi contoh kalau misal kita grand opening nih outlet resto atau makanan, ya kan, kita pasti banyak brainstorming gimana caranya momennya itu bisa dapat. Ya entah dari contoh kita bisa mukbang bareng sama teman-teman kita kayak gitu. Itu one day pasti memori orang pasti ingat kan, kayak oh aku pernah nih makan di sini. Jadi meskipun tuh bukan outlet dia makan di sana. Contoh misal kita makan opening McD lah ya, kita mukbang di McD. Meskipun kita mukbang McD-nya bukan di outlet A, kita jalan aja lewat McD outlet E gitu misalnya. Itu pasti keinget gitu. Kayak oh iya aku dulu pernah nih makan es krim di sini. Akhirnya mampir lah kayak gitu. Nah, ini yang ibaratnya word of mouth ini nggak pernah ada habisnya menurut kita. Jadi kita berharap event ini bukan sekedar cuma event, tapi kita bisa nyampein value dari si company itu nyampe ke customer. Entah itu kayak oh makanannya enak nih di sini, harganya murah nih, ini cocok banget nih dimakan habis pulang sekolah.
ini cocok banget dimakan. Itu pun pemilihan si menu kita untuk mukbang itu pun juga kita selektif, di mana kita berharap ini bisa diterima sama market kayak gitu. Ya, itu salah satu momen yang kita creating waktu opening. Kalau misalnya waktu birthday, anniversary dan lain-lain ya kurang lebih hampir sama kayak gitu. Gitu sih. Oke. Wah, ini menarik sekali ya Pak. Jadi bikin momen di awal, jadi orang bakal terngiang gitu ya Pak. Kalau orang sudah punya kenangan, itu pasti balik lagi kayak, kayaknya enak waktu itu, kayak, wah, balik lagi gitu ya Pak. Wah, ini sangat, saya nggak kepikiran ini Pak. Wah, ini hal yang sangat baru bagi saya juga Pak. Nah, mungkin itu untuk opening kita strateginya membuat momen Pak. Apa juga bisa dilakukan saat bisnisnya sudah berjalan, Pak. Misalnya sudah beberapa tahun berjalan, lalu mengalami lesu, perlu diapakan, Pak, biar bisa brandnya itu kembali hidup lagi, gitu mungkin, Pak. Nah, tadi kebetulan tadi sore juga ada salah satu brand juga dari Jakarta, sempat kontak kita juga, nggak salah nasi Padang tadi. Jadi mereka tadi minta di-arrange-kan untuk meeting juga sih kebetulan sama kita. Mereka info ke kita bahwa brand kita ini sudah dari tahun 2013 sampai sekarang kurang lebih udah 10 tahunan. Udah 10 tahun. Tapi mereka slow down kayak gitu. Dan mereka tanya, ini harus ngapain kayak gitu. Nah, setelah kita tadi sempat evaluasi brand check up brandnya mereka, memang visualisasi kurang. Jadi sebetulnya kita perlu tahu nih case-nya apa dulu. Mereka tuh kurang diterima sama market tuh karena memang positioning toko outlet resto tuh memang salah, atau memang visualisasinya nggak ada, atau kurang memanfaatkan sosial media. Nah, kalau kita udah dapat problem ini, nah baru kita bisa tangani. Nah, kebanyakan brand-brand itu slow down karena sosial medianya nggak aktif. Itu pertama. Jadi di awal-awal rajin banget ngepost, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Setelah lihat jalan, akhirnya lumayan malas ngepost. Jadi cuma nge-repost doang. Jadi feeds-nya tuh udah nggak ada apa-apa. Otomatis market, meskipun ya kita follow, tapi engagement kita ke brand itu nggak ada. Kalau misal si brand ini nggak ngeposting apa-apa, kayak gitu. Aku pun juga beberapa, kebetulan aku juga suka kuliner. Jadi aku juga memperhatikan beberapa brand-brand yang lumayan aku suka makan, meskipun rasanya enak, tapi kalau brand ini udah kelihatan agak mati, jujur aku sebagai customer, aku juga males buat kesana lagi. Nah, experience ini yang akhirnya membawa kita di mana kita bisa riset value ulang si brand ini, gitu, dengan cara di branding, dengan cara di board, gitu. Jadi kita hanya mengubah sedikit konsep dan sedikit interior, di mana kita tawarkan value baru, konsep baru ke customer, dan kita lebih research lagi market di sana tuh maunya apa. Kalau perkantoran ya kita biasanya research ke mereka, kayak mereka tuh sehari makan berapa kali sih, gitu. Makanan yang mereka bawa itu makanan apa, gitu. Makanan berat atau makanan ringan. Nah, kira-kira sehari spend-nya bisa berapa di resto-resto. Tapi kalau udah ngomongin positioning si outlet atau resto ini udah salah, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, problemnya di situ. Jadi antara mereka mau relokasi atau mereka mau boosting. Tapi boosting ini juga nggak bertahan lama menurut kita. Jadi kebetulan kita juga ada jasa namanya fake traffic, di mana kita bisa mendatangkan orang, ratusan orang, bahkan ribuan orang, tapi orang tuh nggak beli. Nah, kita ada service itu. Jadi kita bisa antriin orang tuh 500 orang depan toko bikin rame, tapi cuma buat gimmick doang, kayak gitu. Gitu. Jadi kalau lihat ada outlet baru buka, rame banget, nah itu tentu real human, kayak gitu. Oh, itu buat menarik customer lainnya biar datang kayak, wah, penasaran nih apa nih rame-rame gitu ya Pak ya. Impression orang. Gitu. Nah, ini berarti kan strategi
strategi marketingnya luas banget ya Pak ya, selain sosial media, terus tadi juga impression, macam-macam sekali. Berarti kan juga ini nyambung ke digital marketing ya Pak, kalau gitu. Benar, Kalau di benar. sosial media. Berarti sepenting apa Pak digital marketing di tahun 2023 ini bagi para pengusaha Pak? Digital Menurut Pak marketing Wangadi. sebetulnya menurut kita penting banget karena jujur klien kita tuh jauh lebih banyak tuh dari sosial media, entah itu dari ad, entah itu dari website, karena sekarang itu orang tuh jauh lebih banyak pegang HP, lebih Iya, banyak pegang HP, betul. lebih banyak pegang Setuju. laptop. Saya Iya kalau Pak. misal saya kalau misal kayak dari kantor itu pegang HP, nggak mungkin browsing kayak Surabaya ini makanan enak, makanan apa, udah pasti buka Shopee Food. Nah, Iya, di sini betul. di sini Shopee Food ini adalah sebuah platform di mana semua F&B di sana tuh perang, entah perang harga, perang diskon, peran apapun. Jadi di sana tempatnya para F&B untuk rebutan market. Nah, saya sebagai customer itu punya banyak banget pilihan kalau saya buka Shopee Food. Itu belum GrabFood ya sama GoFood. Iya. Itu baru Shopee Food doang tuh. Nah, kalau saya buka GrabFood sama GoFood itu ya rata-rata hampir sama. Tapi memang ada beberapa resto yang beda gitu. Tapi saya tuh biasanya sebagai customer, experience saya adalah gimana caranya saya itu tahu bukan makanan ini bukan cuma enak doang gitu. Tapi kenapa aku pilih makanan ini? Ya entah itu healthy, entah itu makanan ini tuh memang dimakan sama kalangan-kalangan ke atas, kan memang marketnya beda-beda ya. Nah, betul. kita harus tahu dulu tuh kayak gitu. Nah, bisa nyampe ke sana. Si brand ini kan harus educate market, betul ya. Nah, ini kita digital marketing. Nggak bisa nih kita mau educate market, kita canvassing satu-satu. Nah, itu nggak bisa tuh, repot banget. Kalau zaman dulu kita educate market, bikin brosur kan. Misalnya laundry. Kenapa nih harus laundry di sini? Express, murah, dan bisa cuma dipesan 1 kilo doang kayak gitu. Sedangkan di laundry lain minimal mungkin 3 atau 5 kilo ya kan. Betul. Nah, itu kan salah satu media untuk kita bisa educate market. Nah, sekarang ini kita ada digital marketing di mana kita bisa educate market lewat sosial medianya kita kayak gitu. Yang dimana ini jauh lebih gampang daripada kita harus canvassing satu-satu, dan kita pun bisa nge-tracking kayak gitu. Dan kita bisa nge-tracking lewat digital marketing ini, responnya mereka tuh gimana sih, actionnya mereka apa sih gitu. Nah, hebat dan canggihnya zaman sekarang tuh kayak gitu. Gitu. Langsung kelihatan semuanya Pak ya sebenarnya. Betul. Insight-nya kelihatan. Iya. Jadi semaksimal mungkin kita optimalkan di digital marketing itu sangat perlu ya Pak di bisnis 2023 ini ya Pak. Betul. Nah, oke Pak, kembali lagi ini kita bahas Evlogia Pak, karena kan bisa dibilang Evlogia ini juga bisnis jasa ya Pak, bisnis di bidang jasa seperti itu. Nah, kalau bisnis jasa ini terkadang ada kendala dalam menjaga kepercayaan customer seperti itu. Terus cara mereka mendapatkan kepercayaan gitu Pak. Mungkin dari Pak Wangadi bisa kasih tips kepada kita yang juga bisnis jasa ini gimana sih biar bisa menjaga relasi, biar juga ada customer baru yang percaya terhadap kita gitu, boleh Pak di-sharingkan? Jujur juga sebetulnya kita juga bingung sih. Kenapa orang bisa seperti trust sama kita? Karena sebetulnya rata-rata kita dapat klien itu adalah dapat dari rekomendasi klien-klien yang pernah pakai kita. Jadi klien pakai kita, mereka mereka kasih feedback ke kita, dan mereka rekomendasiin kita. Jadi sebetulnya adalah sejauh ini ya, kita jujur sampai hari ini kita tuh belum cari klien, meskipun kita punya database. Jadi kita cuman menjalankan apa yang harus kita lakukan, yang kita sudah dealkan sama klien, terus kita selesai, itu udah ada waiting list gitu, kayak gitu. Jadi kayak
karena dari awal prinsipnya kita adalah kita nggak menjanjikan atau kita nggak uh, membuat ekspektasi ke klien yang tinggi-tinggi kayak gitu. Dimana kita belum tentu tuh bisa menuhin itu. Jadi dari kita mending kita menurunkan ekspektasi klien, tapi kita do the best, dan ketika di akhir kliennya seneng, mereka bisa rekomend kita kayak gitu. Daripada kita kita set tuh ekspektasi tinggi banget, tapi kita nggak bisa fulfill, sampai akhirnya klien kecewa sama kita dan mereka udah nggak mau pakai kita lagi. Gitu. Jadi kalau sama Evlogia, kadang orang tanya, wah kita bayar mahal-mahal cuma dapat gini doang. Kayak gitu. Itu pas proyeknya belum jalan. Tapi ntar kalau udah jalan proyeknya, mereka bisa-bisa rekomend kita. Kayak gitu. Gitu sih kurang lebihnya. Iya. Berarti selama ini dari mulut ke mulut ya Pak, dari klien sejauh ini baru gitu. Oke, berarti menarik sekali nih Pak. Berarti kan kepercayaan yang sudah ada terbangun secara baik, sehingga mereka bisa rekomendasikan ke partner mereka, ke teman-temannya mereka, bisa gabung dengan Evlogia. Wah, ini menarik sekali sih Pak. Nah Pak, ini pasti dalam bisnis kan ada kendala, ada juga kerikil-kerikil seperti itu ya Pak. Mungkin kalau bisnis I.O. ini kendalanya apa Pak? Mungkin boleh di-sharing kan Pak? Sebenarnya sih kalau dari kita tuh SDM kita turnover-nya tinggi. Jadi banyak orang yang masuk dan banyak orang yang keluar juga. Jadi, pasti gitu, Pak. Jadi kita memang ada back office, tapi juga bisnis I.O. sangat erat sekali berhubungan sama human resource. Di mana tujuan Evlogia ini dibuat adalah supaya kita bisa mewadahi anak-anak SMA yang pengen bekerja, cari pengalaman. Sebenarnya tujuannya cuma itu doang. Karena background dari mana dulu waktu saya SMP, saya mau kerja di I.O. nggak ada wadah. Nah, Evlogia di sini itu jadi sebuah wadah di mana kita kepingin mereka tuh bisa cari experience yang nggak diajarin di sekolah. Itu di sini. Nah, otomatis SMA itu kan kita cuma 3 tahun ya. SMA kita cuma 3 tahun. SMA kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kalau kita masuk SMA, misal SMA kelas 2, mereka baru join sama kita. Mereka kelas 3, terus mereka ujian, udah, mereka bye-bye sama kita. Nah, otomatis ini bakal ada regenerasi, ya kan? Dimana kita harus open recruitment lagi, kita harus training lagi, kayak gitu. Dan itu berlaku di 34 kota tadi, bukan cuma di Surabaya. Jadi kita mengusahakan bahwa kita sebenarnya kepingin yang bisa involve di kita itu adalah anak SMA. Bukan profesional yang udah lama banget punya experience, sebenarnya bagus sebetulnya, dan nggak ngerepotin kita jujur, ya kan? Nggak harus nge-trainingin satu-satu, mereka udah tahu mereka harus ngapain kayak gitu. Tapi balik lagi ke tujuan kita di awal adalah kita pengen jadi wadah, kita pengen jadi sebuah tempat yang bisa dipakai buat mereka untuk mereka cari experience kayak gitu. Nah, jadi mau nggak mau ya harus repot kayak gitu. Wah, ini menarik sih Pak. Ini baru kali ini saya dengar. Tadi mau saya tanyakan, kenapa memilih anak SMA, bukan anak yang sudah berpengalaman? Kan biasanya gitu ya Pak, lowongan pengalaman minimal 1 tahun, minimal 2 tahun gitu. Gimana caranya kita berpengalaman kalau nggak ada yang ngasih wadah ya Pak? Betul. Nah, ini dari Evlogia ternyata ngasih wadah ke kita biar bisa punya pengalaman, bisa punya experience. Jadi nanti benar-benar di dunia kerja bisa diterima seperti itu ya Pak ya. Wah, apa kesulitan nggak Pak dengan anak SMA ini? Kan memang sambil sekolah kan Pak berarti ya? Betul. Sambil sekolah. Sebenarnya secara schedule memang sangat sulit banget. Tapi Tuhan event itu kan kita tuh lebih banyak di weekend ya. Jadi weekend itu memang ada beberapa sekolahan yang libur, ada juga beberapa sekolahan yang masuk itu biasanya Sabtunya. Jadi biasanya kita tuh kan Sabtu Minggu.
Ada yang sekolahan Sabtu itu libur, ada sekolahan yang Sabtu juga masuk kayak gitu. Iya, Nah, ada. mau nggak mau caranya kita mensiasati ya timnya kita digemukin. Mau nggak mau. Jadi Diperbanyak ya, Pak. kita punya opsi kan, ibaratnya siapa nih yang mau gitu sih. Oke. Jadi yang masih muda memang yang lebih bersemangat pasti Pak ya. Betul. Jadi siapa Dan idenya mau pun belajar lebih oke kayak gitu. Saya pun pasti kalah sama mereka. Idenya mereka gitu. pasti jauh lebih fresh kayak gitu. Jadi Out of the kadang box, ya, Pak. mereka pun kita kasih kesempatan untuk brainstorming dan kita pasti appreciate mereka kalau misal ide yang dikasih ke kita tuh memang bisa lebih efektif dan efisien kayak gitu. Apalagi bisa berubah value si company di mana itu bisa konversi ke sales kayak gitu. Itu pasti kita appreciate ke mereka. Gitu. Iya. Oke, siap Pak. Nah, ini mungkin teman-teman yang di IG yang mau tanya juga langsung bisa tulis di kolom komen ya Pak, karena kita waktunya sudah nggak banyak lagi. Pak Kong Adi mau ada acara selanjutnya soalnya. Jadi nanti yang mau tanya bisa langsung tanya sekarang biar bisa langsung saya tanyakan ke Pak Kong Adi dan langsung dapat jawabannya. Yuk teman-teman bisa langsung tanya di dalam kolom komentar ya. Nah sambil tunggu karena ada beberapa pertanyaan yang masih saya penasaran nih Pak. Karena tadi kan juga Bapak sebagai salah satu commission director di GCI ya Pak, itu kan salah satu komunitas. Nah mungkin Pak Kuang Adi juga bisa sharing pentingnya berbisnis, punya komunitas nih apa sih gitu, pentingnya komunitas di dalam berbisnis seperti itulah Pak. Boleh Pak dijawab. Sebetulnya saya cukup lumayan dapat banyak banget sih network dari GCI ini. Jadi jelas tentang GCI ini adalah salah satu komunitas pemuda range umur 18 sampai 40 tahun dan mereka organisasi internasional. Jadi ada di beberapa negara dan kebetulan yang saya ikut sekarang ini adalah GCI-nya East Java, chapter-nya East Java. Jadi kita itu adalah bagian part of GCI-nya Indonesia. Jadi ada namanya GCI Indonesia. Nah, GCI ini ada di Jakarta, ada di Bali, ada di Malang, banyak banget sih daftarnya. Jadi saya rasa networknya cukup worth it dan acaranya pun juga banyak banget yang bisa kita ikutin dan itu sangat-sangat positif sekali. Nah, GCI ini sebetulnya ada 4 pilar. Jadi ada community action, terus ada business pilar, terus ada international pilar, dan yang terakhir itu ada individual pilar. Nah, tahun ini saya di GCI kebetulan dipercaya jadi commission director. Jadi tugas saya adalah meng-create sebuah event yang berhubungan dengan bisnis kayak gitu. Tapi di tahun ini juga kebetulan GCI ada event lumayan besar di mana kita juga mendukung anak-anak autism itu masuk di community impact, di pilarnya community impact. Dan kalau nggak salah tuh Ko Deddy ikut jadi volunteer juga kalau nggak salah. Nah ini baju yang saya pakai ini, baju logo kaki ini temanya kita nih tahun ini. Temanya kita tahun ini adalah Work With Us. Jadi kita namanya WFA, Work for Autism, di mana ini event tahunannya GCI. Jadi flagship eventnya GCI. Di mana GCI punya event mendukung anak-anak autism. Hari autism sedunia itu kan jatuh di tanggal 2 April. Nah, itu hari kesadaran autism sedunia dan kita ini adalah salah satu platform di mana kita kepengen ada sebuah penerimaan terus dari masyarakat gitu dan ada sebuah perhatian juga dari pemerintah gitu, ke anak autism ini. Karena kalau dari kita juga kita punya 400 member di GCI, tapi kita juga nggak mungkin bikin sekolahan khusus buat anak-anak ABK kayak gitu. Jadi salah satu yang bisa mensupport anak-anak ABK-nya adalah ya government kayak pemerintah. Nah, WFA ini juga salah satu platform di mana ibaratnya kita ini kayak ketok-ketok pintu lah ke pemerintah. Kayak ayo lihat mereka ini punya bakat, punya talent kayak gitu. Mereka itu bahkan jauh lebih hebat dari kita yang normal ini kayak gitu. Dan mereka itu bisa bikin impact lebih besar lagi. Tapi karena selama ini dipandang sebelah mata, ya
itu yang ibaratnya kita apa ya, kita sayangkan banget lah gitu. Iya, betul Pak. Beberapa kali juga saya sempat ketemu dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti itu, malah punya imajinasi itu yang luas sekali. Mereka tuh kalau mendalami sesuatu itu kan serius ya Pak, jadi lebih bagus gitu. Kalau bisa mau melukis, berseni itu sangat, wah, lebih daripada kita gitu loh Pak. Ya itu memang salah satu mungkin yang harus diperhatikan oleh pemerintah lewat WFA ini ya Pak ya, biar bisa dibantu. Wah, ini menarik sekali, terpuji. Wah, ini macam-macam ya Pak, selain berbisnis juga membantu sesama, bisa mengandalkan apa ya, saling mengandalkan satu sama lain. Ini sangat patut diapresiasi sih Pak. Nah, ini Pak, mungkin waktunya sudah agak lama lagi ya Pak, karena sudah ada acara selanjutnya. Saya izin tanya satu terakhir ya Pak, boleh? Nah, mungkin dari Pak Kwang sebagai founder Evlogia, mungkin bisa dikasih tips Pak terhadap kita yang mau berbisnis. Apa sih yang penting dalam berbisnis, khususnya bisnis IO? Mungkin boleh Pak di-sharingkan ke kita. Sebetulnya kalau dari kita tuh selalu inovasi ya. Karena inovasi itu penting banget buat kita. Jadi klien itu kalau ke kita di tahun ini sama tahun ke depan tuh udah pasti beda. Mereka pasti minta fresh konsep lah ibaratnya. Dimana kita juga nggak mungkin pakai konsep yang itu terus kayak gitu. Jadi kalau konsep ini udah dipakai ya udah buang kayak gitu. Jadi itu pertama yang inovasi. Terus kedua adalah kita fleksibel. Jadi banyak banget IO itu ibaratnya template. Jadi acara ini kayak gini. Ntar kalau ada event lagi pakai acaranya kayak gini lagi. Jadi kalau di Evlogia kita itu bisa custom. Jadi dari klien itu mau minta yang aneh-aneh pun, kalau selama kita bisa provide itu kita pasti kasih. Gitu. Meskipun itu kita harus effortnya luar biasa. Jadi kayak contoh dulu tuh kita di kota di Jakarta kalau nggak salah, iya di Jakarta kita tuh harus seremonial pakai gong. Nah itu ada diameternya, yang nggak sembarangan gong bisa kita pakai ya kan. Nah gimana sampai akhirnya kita nggak mau harus cari gong yang speknya harus kayak gitu, itu kan sulit banget ya. Akhirnya kita datangin dari Jogja waktu itu. Kita datangin dari Jogja ke Jakarta dan ya puji Tuhan kita bisa menuhin permintaannya mereka. Dan nggak semua IO yang bisa kayak gini. Kalau di Jakarta nggak ada, ditolak biasanya sama si mereka. Kayak, oh ini di Jakarta nggak ada. Mau ribet. Nah, nggak mau ribet, betul. Jadi mereka cuma cari di Jakarta doang. Gitu. Tapi sebenarnya di Indonesia ada. Meskipun ya kita tahu mungkin cuma 1 atau 2 orang yang punya, tapi pasti ada. Gitu. Tinggal dari kitanya mau nggak untuk fulfill si permintaan klien ini. Kayak gitu. Gitu sih. Oke. Berarti ini bisa disimpulkan ya Pak, yang pertama adalah inovasi dan juga fleksibel, jadi bisa mengikuti permintaan customer seperti itu ya Pak Kwang. Oke Pak, ini sudah hampir 45 menit kita bersama ya Pak. Mungkin juga Pak sudah ada janji dengan yang lain, saya nggak mau nahan-nahan Bapak lebih lanjut. Nah, kita nanti boleh sharing-sharing ya Pak, lebih lanjut terkait hal ini. Nanti di kesempatan lainnya kita juga bisa undang Pak Kwang Adi lagi, boleh Pak? Siap, boleh banget. Oke, kalau gitu terima kasih juga Pak Kwang Adi atas kesempatan hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sehat-sehat selalu ya Pak. Kita pamitan juga ke teman-teman Instagram. Jangan lupa tiap hari Senin jam 8 malam kita selalu adakan acara seperti ini. Mungkin teman-teman yang baru join bisa ikut di minggu depan lagi. Oke, kalau gitu saya Regina izin hari ini. Pak Kwang Adi, terima kasih sekali lagi. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa. Sehat selalu. Tuhan memberkati.